Gimana nih kabar update teknologi kalian? Semoga selalu on point ya. Kalian pasti tahu kan, ada satu line up yang selalu jadi jagoan buat yang doyan pakai HP non-stop, yaitu seri Power dari Motorola. Dan guess what? Motorola Indonesia hadir lagi di Desember 2025 dengan amunisi terbarunya, yaitu Motorola Moto G57 Power. Ponsel dengan harga 3 jutaan ini datang membawa DNA murni lini power yang sejak awal fokusnya cuma satu, daya tahan badak dan kepraktisan buat pemakaian sehari-hari, bahkan buat yang butuh ponsel buat tempur seharian penuh. Ponsel ini datang melengkapi squad power yang sudah lebih dulu nongkrong di Indonesia, kayak Moto G06 Power, Moto G86 Power, dan Moto G67 Power 5G. Nah, si Moto G57 Power ini mencoba mengisi celah baru. Targetnya, kalian yang pengen keseimbangan sempurna antara kenyamanan, fitur yang gak ngasal, dan harga yang masih masuk akal di kantong. Kita tahu, market sekarang lagi panas-panasnya. Jadi, pertanyaan krusialnya adalah, apakah Motorola Moto G57 Power ini benar-benar ponsel menarik yang layak kita lirik di kelasnya? Daripada penasaran dan malah bingung sendiri, mending kita bongkar habis-habisan. Gue sudah siapkan rangkuman kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan ponsel ini secara super detail. Bedah tuntas kelebihan Motorola Moto G57 Power 5G. Yuk kita mulai dengan hal-hal yang bikin ponsel ini stand out. Apa saja sih magnet tersembunyi yang ditawarkan ponsel 3 jutaan ini? Yang pertama, baterai 7000 mAh dengan teknologi silikon karbon. Badai banget. Sesuai namanya, seri Power itu identik dengan baterai besar. Moto G57 Power gak main-main, langsung bawa baterai 7000 mAh. Ini jauh di atas standar rata-rata loh ya, yang biasanya mentok di 5000 mAh. Tapi nih ya, yang bikin gue paling salut adalah teknologi yang dipakai, silikon karbon atau CIC. Ini bukan sekedar lithium ion konvensional, teknologi ini punya kepadatan energi yang lebih tinggi. Hasilnya, meskipun baterainya sebesar itu, ketebalan bodi HP ini tetap ramping di angka sekitar 8,6 mm. Gila! Klaim Motorola juga gak tanggung-tanggung. Untuk pemakaian normal, chat, medsos, nonton video, baterainya sanggup menyala hingga 60 jam atau lebih dari 2,5 hari. Bahkan, buat penggunaan berat kayak driver ojek online yang navigasinya non-stop, perangkat ini diklaim bisa bertahan sampai 24 jam non-stop tanpa putus. Daya tahannya gak cuma di situ. Motorola bilang kesehatan baterai bisa tetap di atas 80% setelah melewati 1000 siklus charge. Bayangin, artinya performanya bisa stabil sampai 4-5 tahun. Based on pengujian, saat dipakai nonton video 30 menit, baterainya hanya berkurang sekitar 4% saja. Dengan konsumsi seirit ini, reviewer memprediksi HP ini benar-benar bisa bertahan 2-3 hari buat pemakaian normal. Keren banget! Performa efisien berkat chipset Snapdragon 6S Gen 4. Motorola Moto G57 Power ditenagai Snapdragon 6S Gen 4. Ini adalah prosesor 4nm yang menjanjikan kombinasi performa kencang plus efisiensi daya super baik. Fabrikasi kecil berarti kerja lebih cepat, gak gampang panas, dan hemat energi. Cocok banget dipasangkan sama baterai 7000 mAh. Chipset ini punya konfigurasi 4 inti performa Cortex A78 2.4 GHz dan 4 inti hemat daya. Artinya, multitasking dan buka tutup aplikasi dijamin responsif. Di pengujian benchmark sintetis, Antutu V11 skornya ada di kisaran 820 ribuan. Reviewer Teki Kiran bahkan negasin kalau performa Snapdragon 6S Gen 4 ini jauh lebih superior dibanding kompetitor yang pakai Dimensity 6100 Plus, terutama dari sisi stabilitas dan efisiensi.
Bahkan saat dites CPU throttling, performanya tetap stabil tanpa penurunan agresif. Buat gaming, hasilnya impresif. PUBG Mobile jalan lancar di 60 FPS dengan gameplay yang stabil. Game Scarfall bisa nyentuh 120 FPS. Manajemen suhunya juga patut diacungi jempol. Setelah ngegame 30 menit, peningkatan suhu hanya dari 29 derajat ke 37 derajat. Artinya, HP gak bakal terasa panas berlebih di tangan. Kamera utama juara, sensor Sony Lithia 600 plus OIS. Kualitas kamera Motorola Moto G57 Power gak boleh diremehin. HP ini dibekali sensor 50 megapiksel Sony Lithia 600 lengkap dengan OIS. Sensor Sony ini biasanya cuma ada di HP yang harganya jauh lebih mahal. Motorola juga masih kekeh pertahanin kamera ultrawide 8 megapiksel. Padahal banyak brand lain di segmen ini yang udah mulai ngilangin demi motong biaya produksi. Salut! Processing gambarnya juga terasa upgrade banget. Motorola sukses memperbaiki algoritma kameranya, terutama dalam menghasilkan skin tone yang alami dan akurat di foto portrait. Color science-nya kini jauh lebih matang. Performa low light-nya juga unggul, detail tetap terjaga meski di cahaya minim. Kemampuan video juga lengkap, bisa merekam hingga resolusi 2K at 30 fps pakai kamera utama maupun ultrawide. Plus, kamu bisa pindah lensa atau zoom in zoom out secara mulus saat proses perekaman berjalan, tanpa jeda yang mengganggu. Kamera depan 8 megapiksel dengan perekaman 2K. Kamera depan 8 megapiksel memang terlihat standar, tapi punchline-nya ada di kemampuan video, sudah support 2K at 30 fps. Meskipun belum bisa 60 fps, fitur 2K at 30 fps ini jarang ditemui di segmen harga yang sama. Hasilnya, detail wajah cukup tajam, dynamic range-nya baik, dan warna terlihat natural. Layar 120 Hz yang mulus dan tetap terang di bawah matahari. Meskipun masih pakai panel IPS LCD, kualitas visualnya gak main-main. Layar 6.72 inch Full HD Plus ini bisa mencapai tingkat kecerahan hingga 1050 nits berkat High Brightness Mode. Angka ini impresif buat LCD. Jadi mau dipakai di bawah terik matahari, lihat peta atau chat tetap jelas banget. Scrolling dijamin mulus dan licin karena refresh rate 120 Hz yang adaptif, bisa otomatis turun buat hemat daya. Buat gaming, touch sampling rate 240 Hz bikin sentuhan lebih cepat. Ditambah lagi sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 7i yang diklaim tahan banting. Bodi tangguh dengan sertifikasi MIT STD 810H dan IP64. HP ini gak cuma soal baterai, tapi juga soal ketahanan. Sudah mengantongi sertifikasi MIT STD 810H, yang artinya tahan guncangan, getaran, hingga perubahan suhu ekstrim. Gak perlu terlalu khawatir kalau HP gak sengaja jatuh dari ketinggian rendah. Perlindungannya makin lengkap dengan rating IP64, tahan debu sepenuhnya, dan aman dari cipratan air dari berbagai arah. Hujan ringan, aman. Opsi material belakang kulit vegan di warna tertentu juga bikin grip makin mantap dan minim bekas sidik jari. Masih ada jack audio 3.5mm, Dolby Atmos, dan NFC. Kelengkapan fiturnya memuaskan. Jack audio 3.5mm masih dipertahankan, penting buat gamer yang butuh suara tanpa delay. Pengalaman hiburan makin maksimal berkat speaker stereo dengan dukungan Dolby Atmos. Suara jadi lebih luas dan jernih. Konektivitas ada NFC buat cashless dan pairing cepat. Dukungan jaringan 5G sub-6 GHz dengan band lengkap juga bikin koneksi internet stabil. Android 16 yang bersih dan kaya fitur. Ini selling point utama, langsung hadir dengan Android 16. Antar mukanya sangat bersih, clean UI, dan dijamin bebas iklan sistem, beda banget dengan kompetitor di kelas harga yang sama. Pengalaman harian terasa ringan tanpa bloatware mengganggu. Fitur khas Motorola, Moto Gestures, Moto Secure hadir. Bahkan kini ada Moto AI buat bikin ponsel makin cerdas. Catatan penting, kekurangan Motorola Moto G57 Power 5G.
Setelah euforia kelebihan, kita harus realistis. Ada beberapa kekurangan Motorola Moto G57 Power 5G yang wajib kamu tahu sebelum check out. Pengisian daya 30 watt terasa lambat untuk baterai 7000 mAh. Baterai badak pasti ada komprominya, waktu charge. Dengan kapasitas 7000 mAh, dukungan 30 watt turbo power terasa kurang sebanding. Untuk mengisi dari 0 ke 50% butuh waktu sekitar 40-45 menit. Yang paling lama adalah fase akhir. Demi kesehatan baterai silikon karbon, pengisian dari 0 hingga 100% bisa memakan waktu sekitar 2 jam 15 menit. Kalau kamu sudah terbiasa pakai fast charging 45 watt ke atas yang bisa penuh cepat, kecepatan ini pasti terasa lambat.